Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami ada semata-mata karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Karena itu ya Tuhan, seperti Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami juga merindukan firman-Mu. Kami membuka hati kami. Kami mau duduk diam seperti Maria. Dan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus kiranya mengurapi kami. Buat kami mengerti akan firman-Mu. Terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang saat ini Tuhan utus untuk memberitakan firman-Mu. Sembunyikan jauh di belakang salib-Mu. Biar Kristus bersabda, berkata-kata. Dan setiap kami yang mendengarnya diberkati oleh Engkau. Kemuliaan bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita dalam sukacita, ada dalam kebaikan Tuhan, ada dalam kemurahan Tuhan. Karena Allah kita yang heran, Allah kita yang luar biasa. Kita bersyukur hari ini masih bisa kembali beribadah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara, mari kita langsung membuka Alkitab kita. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 20, saya akan membacakannya. Efesus pasal 3 ayat 20. Dikatakan demikian, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya memberikan tema tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya kita harus selalu demikian halnya berdoa. Yesus katakan, kita tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Paulus dalam bagian lain berkata, kita harus berdoa dengan tiada putus-putusnya dan harus selalu berdoa. Saudara, karena apa? Dalam Efesus 3 ayat 20 tadi dikatakan, bagi Dialah, bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Apa saudara? Lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Sehingga kita akan mengalami berkat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Ketika kita tetap berdoa, kita tiada jemu-jemu berdoa, dan kita terus menerus berdoa. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini kita masih ada dalam satu sejarah yang mungkin ini akan kita ingat sampai anak cucu kita, di mana seluruh dunia terdampak oleh satu virus namanya virus COVID-19. Virus corona, saudara. Hari ini kalau tidak salah, sudah 191 negara terdampak virus ini, saudara. Artinya hampir seluruh dunia tanpa kecuali terdampak oleh virus ini. Ratusan ribu sudah terkena virus ini. Puluhan ribu sudah meninggal. Saya tidak sedang menakut-nakuti, saudara. Tetapi ini faktanya kalau kita mengikuti berita sana sini. Saudara. Dan akibatnya apa, saudara? Ada efek bola salju pada pandemi corona ini. Ada efek positif, ada juga efek negatif, saudara. Dan kita sedang berada
di dalam masa-masa yang membuat kita mungkin merasakan kegentaran, yang membuat kita mungkin merasakan kekhawatiran. Saudara tidak sendiri. Orang yang sehat pasti akan mengalami semuanya itu. Saudara, mari kita lihat sejenak apa sisi positif dari virus corona ini. Sisi positif dari virus corona ini menyadarkan kita, saudara. Yang pertama, kita disadarkan pentingnya kita menjaga kesehatan. Ya, saudara, sejak virus corona ini merebak, ya, wah, saya kira kita sudah mulai sadar pentingnya kita mencuci tangan, ya, menjaga kesehatan. Ya. Karena itu, saudara, ya, kita kemana saja pulang cuci tangan, sebentar cuci tangan, saudara. Dan ada yang kemana-mana membawa hand sanitizer, saudara. Sampai-sampai di swalayan, di toko-toko, di toko online pun harganya melonjak, saudara. Ya, kita disadarkan pentingnya untuk menjaga kesehatan. Sebelumnya masa bodoh, saudara. Lalu yang berikutnya, sisi positif virus corona, saudara, kita menjadi lebih banyak waktu dengan keluarga. Ya. Saudara, ya dulu kayaknya susah sekali, banyak alasan, ada banyak kesibukan pekerjaan, kesibukan pelayanan. Sekarang seolah-olah kita dipaksa untuk kita tinggal di rumah kalau kita tidak ada urusan yang penting. Sehingga saudara, saya mendengar, ya, melihat banyak keluarga-keluarga jemaat kita, wah, bisa berdoa bersama satu keluarga, bahkan bisa bercanda bersama. Saya juga di rumah, saudara, berdoa bersama, lalu main game ludo, saudara. Ya, jadi ya ini saat-saat yang kadang-kadang tidak gampang, tapi gara-gara virus corona kita lebih banyak waktu dengan keluarga. Lalu yang berikutnya, saudara, virus corona menyadarkan kita, ya, mengingatkan kita untuk menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ya. Kita jadi bersungguh-sungguh berdoa. Tadinya yang berdoa mungkin cuma 5 menit jadi 10 menit, saudara. Tadinya yang tidak berdoa jadi mulai ingat untuk berdoa. Puji Tuhan, saudara. Tadinya yang kalau mau makan, saudara, paling doa sapu jagat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, amin. Itu namanya doa sapu jagat, saudara. Tapi sekarang, wah, berdoa lebih panjang. Itu saya, saudara, di rumah. Jadi setelah istri sediakan makanan, lalu kita berdoa. Ya, berdoa bukan saja mengucap syukur untuk makanan, kita teringat para tenaga medis di rumah sakit, kita teringat mereka yang sedang terpapar corona, kita teringat ekonomi jemaat, kita teringat, wah, berdoa lebih panjang, saudara. Dan itu berdoa dengan kesungguhan hati. Ya. Jadi lebih sungguh-sungguh dalam berdoa gara-gara virus corona. Ya. Nah, lalu berikutnya, virus corona menyadarkan kita bahwa kematian itu nyata dan dekat. Saudara. Kematian itu nyata dan dekat. Saudara, kita diingatkan, ya, melihat berita. Wah, pendeta ini meninggal karena virus corona. Si ini meninggal karena virus corona. Sepertinya mudah sekali orang meninggal, saudara. Dan sepertinya kita, saudara, dikelilingi dengan, saudara, malaikat pencabut nyawa, saudara. Kita diingatkan bahwa kapan saja kita bisa mati. Dan itu membuat kita lebih sadar untuk kita boleh lebih berharap dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, virus corona menyadarkan kita. Kita lebih ingat dan berharap akan pertolongan Tuhan. Sehingga kita bisa lebih sungguh-sungguh berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat berikutnya, saudara. Nah, ada sisi negatif virus corona. Sisi negatif virus corona apa? Banyak agenda kita jadi terganggu. Agenda kita jadi tertunda, bahkan batal, saudara. Waduh, saya sudah punya agenda bisnis, saya sudah punya rencana untuk pertemuan keluarga dan sebagainya. Saudara, saya ada beberapa undangan pelayanan, mau tidak mau dibatalkan karena memang tidak boleh berkumpul orang masa-masa gini. Saudara dikasih Tuhan,
Lalu yang berikutnya sisi negatif corona, kehidupan ekonomi terganggu. Ekonomi negara terganggu, ekonomi kita semua terganggu. Saya tahu betul itu saudara. Ya. Karena itu setiap mau makan, saya juga berdoa berkatilah jemaat dalam kehidupan ekonomi mereka. Tuhan menolong dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Saudara, kehidupan ekonomi terganggu. Dan kemudian pekerjaan dan pelayanan terganggu. Ini dampak dari sisi dampak negatif dari virus corona. Lalu banyak kelompok masyarakat mengalami situasi yang sulit. Ya. Petugas medis yang bertugas, saudara di rumah sakit. Saudara mungkin dia akan dikucilkan, orang akan takut mendekat. Ya, saya pernah membaca berita ada perawat yang dia kos di satu tempat, kemudian dia diusir oleh ibu kosnya karena takut ketularan. Akhirnya perawat ini, ya saudara, karena gara-gara dia merawat, dia bekerja di rumah sakit dan dia mengalami penolakan, saudara. Lalu ada pasien positif corona, saudara. Ya, itu juga ini masalah. Saya bayangkan orang kena virus bersama-sama, mungkin di rumah sakit penuh, belum ya orang takut dengan virus ini. Wah, ini kayak zaman Alkitab tuh, zaman perjanjian baru itu, orang yang sakit kusta dikucilkan, saudara, dan sebagainya. Lalu para pedagang kecil juga ya kena dampaknya. Mereka mungkin, saudara, nggak bisa berjualan atau sepi, tidak ada pembeli, ya. Tukang ojek online nggak ada order sepanjang hari. Saudara, ini dampaknya, sisi negatifnya. Saudara, dalam situasi seperti ini, situasi yang serba tidak menentu ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat, saudara? Ya. Di dalam Roma 12 ayat 12, mari kita renungkan baik-baik. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, karena itu saudara, saya bicara tentang pentingnya kita tetap berdoa dan lebih bertekun berdoa. Ya. Karena Tuhan sanggup, saudara, menjawab melampaui apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Itu firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat. Ya, saya pernah sampaikan ini. Ya, ada satu hukum Pareto. Ya, Wilfred Pareto menemukan prinsip manajemen waktu dan produktivitas. Dia menyebut, ya, prinsip 20-80 ini berlaku untuk seluruh kegiatan ekonomi dan kehidupan. Artinya apa, saudara? 20% dari pekerjaan kita akan menentukan 80% dari hasil yang kita peroleh. 20% pelanggan kita menentukan 80% dari total penjualan kita. Dia bilang demikian, 20% produk kita menentukan 80% dari total keuntungan kita, dan seterusnya. Jadi prinsip 20-80. Nah, secara rohani, saudara, apa yang menentukan 20% itu menentukan 80% dari hasil itu. Dan tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah saat kita berdoa kepada Tuhan. Saat kita terus berdoa, saat kita mengambil waktu untuk berdoa, itulah masuk dalam hukum Pareto. Saudara, mari kita lihat sekarang nasnya tentang pentingnya berdoa. Di dalam Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus pagi-pagi benar apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Saudara, artinya Yesus begitu mengutamakan doa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam Roma 12 ayat 12 tadi dikatakan bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita diajarkan untuk bertekun, terus menerus berdoa.
1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Saudara, hari-hari ini kita bukan saja harus tetap berdoa, kita harus lebih sungguh-sungguh berdoa supaya kita boleh mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Lalu dalam Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang, perhatikan, tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk para pemimpin, untuk keluarga, untuk segala orang kudus dikatakan berdoa dengan tidak putus-putusnya. Ini artinya terus dan tetap berdoa, saudara. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada banyak lagi nas-nas tentang pentingnya kita sebagai orang percaya untuk berdoa. Saudara dikasih Tuhan, dan mari kita lihat, ketika hari-hari yang tidak menentu ini, kita harus tetap berdoa, itu menjadi kekuatan kita yang luar biasa. Yesus sendiri, saudara, memberikan prioritas doa dalam kehidupannya di bumi ini. Perhatikan, mengawali harinya, Yesus lakukan dengan doa. Yesus mengawali harinya dengan doa. Dalam Markus 1 ayat 35. Dalam Matius 14 ayat 25, Yesus juga mengakhiri hari dengan doa. Ketika hari sudah gelap, dia menyuruh murid-muridnya, dia menyuruh orang banyak itu pulang dan murid-muridnya pulang. Lalu dikatakan Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa seorang diri pada malam waktu di situ. Saudara, lalu dikatakan Lukas 6 ayat 12 dan 16, Yesus mengambil keputusan penting dengan berdoa. Ketika Yesus harus memilih 12 muridnya yang akan dia muridkan, Yesus berdoa. Lalu yang berikutnya Matius 26 ayat 39 dikatakan pada saat Yesus bergumul berat, Yesus berdoa. Yesus harus menghadapi Via Dolorosa, jalan salib itu untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doanya, saudara, keringatnya itu seperti peluhnya bercampur darah, firman Allah katakan. Lalu ia mengajar murid-muridnya khusus dalam hal berdoa. Yesus tidak mengajar muridnya untuk berkhotbah, untuk yang lain. Tapi dalam berdoa, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Dalam Lukas 11 ayat 1-13. Karena itu ada, saudara, doa Bapa kami, itu doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita sekarang melihat, ya, mengapa pada hari-hari yang, saudara, yang tidak menentu ini, pada masa-masa sulit ini kita harus berdoa. Ini menjadi bagian penting, ini menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, saudara, doa itu adalah makanan bagi roh kita. Doa adalah makanan bagi roh kita. Saudara, tadi katakan Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, saya mau bertanya, berapa kali kita satu hari makan, saudara? Yang bilang 3 kali, ada yang bilang 2 kali. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak makan lapar, kita nggak ada energi. Ya. Imunitas kita turun. Apalagi hari-hari ini menghadapi virus corona, katakan saudara, kita selain harus makan, ya, yang bergizi, harus minum vitamin, ya, saudara, harus ini. Ya. Intinya apa? Supaya fisik kita sehat, supaya imunitas kita naik dan tidak gampang terserang penyakit. Ya. Sampai saya, saudara, mau order, ya, vitamin C di Tokopedia, saudara. Wow, harganya sudah 2 kali lipat, nggak jadi saya, saudara. Ya, karena semuanya berpikir bagaimana daya tahan tubuh ditingkatkan pada masa-masa ada virus ini.
Oke, saudara, tidak ada yang salah, ya, saudara nggak salah. Ya. Tetapi saudara jangan lupa, ada manusia jasmania yang harus kita jaga kesehatan imunitasnya, tapi juga ada manusia rohani kita. Manusia rohani penting untuk mendapatkan makanan nutrisi yang cukup. Makanannya apa? Dengan berdoa, dengan membaca firman, saudara. Kalau manusia rohani kita imunitasnya baik, daya kuat, saudara, maka kita tidak gampang takut, khawatir mendengar berita ini, takut mendengar berita ini, khawatir, saudara, lalu, saudara, aduh bagaimana ini, saudara. Karena manusia rohani kita beri makan dengan baik. Nah, saudara, makanan manusia rohani adalah dengan kita tetap berdoa. Kita bertekun dalam doa kita dan membaca firman. Ini yang pertama. Mengapa hari-hari ini berdoa menjadi lebih penting lagi? Lalu yang berikutnya, saudara, mengapa penting berdoa hari-hari ini? Saudara, di masa-masa sulit ini. Yang kedua, karena itulah cara kita mengalami hadiratnya. Cara kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita, saudara. Karena itu kita harus tetap berdoa, harus bertekun dalam doa. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, pemazmur katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita bisa mengalami? Oh ya, saya rasakan dekat dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan saya. Saudara, sebetulnya hadirat Allah itu memenuhi bumi dengan segala isinya. Mengapa kadang-kadang kita tidak mengalami hadiratnya? Mengapa kita kadang-kadang merasakan Tuhan itu jauh? Atau bahkan kita katakan, aduh Tuhan sudah meninggalkan saya. Saudara, hadirat Tuhan bukan hanya ada di gereja waktu kita beribadah bersama. Tapi hadirat Tuhan ada memenuhi bumi ini. Tetapi ketika kita tidak mengalami hadiratnya, coba cek bagaimana kehidupan doa kita. Jangan-jangan kita sudah mulai lupa berdoa. Karena kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Karena itu saudara, ketika kita berdoa, kita bersungguh-sungguh berdoa, itu cara kita mengalami hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya, saudara, sehingga ada badai, ada pergumulan, ada tantangan, ada virus corona, saudara, kanan, kiri, depan, belakang, seolah-olah kita dikepung oleh masalah, oleh pergumulan, bahkan oleh malaikat pencabut nyawa. Tetapi kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita hanya berkata, Tuhan, hidupku ada dalam tangan-Mu. Aku mau menaruh perlindunganku kepada Engkau. Ada amin, saudaraku? Ya, demikian. Jadi cara kita mengalami hadirat Tuhan, kita harus berdoa. Lalu yang berikutnya, mengapa hari-hari ini kita, saudara, harus lebih bertekun dalam doa, harus tetap berdoa. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Poin yang ketiga, mengapa kita harus bertekun dalam doa, saudara? Karena itu cara kita menerima tuntunan Tuhan. Cara kita menerima tuntunan Tuhan. Menerima kehendak Tuhan. Tentu saudara, kita dengan membaca firman-firman itu menjadi tuntunan kita. Tapi doa membuat saudara kepekaan kita lebih dilatih, saudara. Sehingga saudara tidak kebetulan Alkitab menganalogikan kita sebagai orang percaya itu dianalogikan seperti domba. Domba itu, saudara, binatang yang termasuk kategori binatang yang tidak pintar, binatang yang bodoh, gampang tersesat, gampang dimangsa musuh. Kalau dia tidak dengar-dengaran kepada gembalanya, saudara, maka dia rentan oleh mangsa musuh, saudara. Karena itu, saudara,
bagaimana kita mendapatkan tuntunan Tuhan? Kita harus berdoa. Kita harus tetap berdoa dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya saudara, yang keempat ya. Mengapa hari-hari ini kita harus lebih lagi berdoa, harus tetap berdoa? Yang keempat, karena doa adalah sumber kekuatan kita untuk menjalani kehidupan. Doa adalah sumber kekuatan kita menjalani kehidupan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin saudara. Iya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara bisa ganti kata menanti-nantikan Tuhan itu orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang tetap berdoa. Dikatakan apa? Dia akan mendapat kekuatan baru. Mendapat imun. Daya tahan yang baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Konon burung Raja Wali itu saudara makin ada badai, dia terbang dengan kekuatan sayapnya dan dia melintas di atas badai itu saudara. Saudara, ketika orang percaya berdoa dengan sungguh-sungguh, dia akan lebih memandang Tuhan yang lebih besar dari segala masalah yang ada daripada melihat masalah. Sehingga sering dikatakan bahwa kita harus berkata betapa besar Tuhan yang aku sembah di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini bicara orang yang memiliki stamina menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena berdoa. Ya. Saudara, tadi dikatakan sekali lagi bahwa secara fisik, jasmani, ya saudara makan yang cukup, ya makan yang bernutrisi, saudara minum vitamin C apalagi. Jangan lupa manusia rohaninya saudara. Kalau tidak seimbang ya saudara, fisiknya sehebat apapun, manusia rohaninya lembek saudara tetap aduh takut, aduh bagaimana ini, gitu saudara. Nah karena itu doa adalah sumber kekuatan kita menjalani hidup ini. Ya, sekali lagi, hari-hari ini semua orang sedang mengalami mungkin kegentaran, kecemasan karena virus corona yang sedang melanda. Tapi saya percaya orang-orang yang tetap berdoa, orang-orang bertekun berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra, kekuatan yang luar biasa. Lalu yang berikutnya saudara, yang kelima, mengapa kita harus tetap berdoa? Karena doa itu adalah kuasa ya untuk mengalahkan musuh. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Surat tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Saudara, ini penting. Kuasa untuk mengalahkan musuh. Saudara, pertanyaannya apakah yang sedang mengintimidasi engkau saat ini? Ya. Kadang-kadang iblis itu mengintimidasi kita melalui keadaan-keadaan yang terjadi. Mungkin iblis mengintimidasi engkau dengan kondisi-kondisi saat ini. Aduh, kita penuh dengan kekhawatiran, kita sampai nggak bisa tidur saudara. Aduh gara-gara virus corona, aduh gimana ekonomi saya, gimana pekerjaan saya, aduh gimana saya, saudara. Berarti saudara sudah terintimidasi oleh kuasa si jahat. Kalau demikian saudara, ambil waktu untuk berlutut, ambil waktu untuk berdoa. Karena firman Allah katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, sehingga saudara benar
kita sedang ada dalam situasi yang seperti ini. Tetapi ketika kita tunduk kepada Allah, kita lawan iblis, kita berdoa dan kita tetap berdoa, kita akan diberikan ketenangan. Kita akan diberikan hati yang tenang dan kita bisa menghadapi dengan sikap yang tenang, saudara. Nah, mengapa kita harus tetap berdoa? Mengapa kita harus sungguh-sungguh berdoa? Ya. Surah Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Perhatikan yang bercetak merah, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, saya balik di sini. Kita berdoa, maka kita akan mendapat apa-apa. Ada amin, saudara? Amin, saudara. Kalau kita nggak berdoa, nggak dapat apa-apa. Oke, kita ada dalam masa sulit. Oke, mungkin ekonomi pekerjaan kita jadi terganggu, jualan kita, usaha kita terganggu. Bagi saudara yang punya usaha jualan, punya toko, saudara. Setiap pagi, setiap mau usaha, saudara bisa tumpang tangan, doakan Tuhan, berkati usaha, berkati pekerjaan saya ini. Meskipun situasi sulit, saya berdoa, Engkaulah sumber segala berkat itu. Engkau sumber segala apa yang bisa kami dapatkan. Kiranya Tuhan menolong. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, dan lihatlah kebaikan Tuhan, lihatlah pertolongan Tuhan akan nyata. Jadi ketika kita berdoa, maka kita akan mendapat apa-apa. Dan itu janji Tuhan, bukan omongan manusia, saudara. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya kalau dibalik, kalau kamu berdoa, apa saudara? Kamu akan dapat apa-apa. Itu kebenarannya di situ, saudara. Daripada saudara iri hati, daripada saudara, ya jangan-jangan dia korupsi, ya jangan-jangan dia nggak benar. Saudara, nggak penting. Nggak penting saudara ngurusin orang lain. Urusin dirimu sendiri. Saudara, ya, saudara menginginkan sesuatu, saudara berharap sesuatu, saudara berdoa dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun situasi sulit sedang melanda, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya kepada saudara. Yang terakhir, saudara. Wah, ini sudah senang, saudara. Kalau terakhir, ya. Terakhir, saudara. Mengapa kita harus tetap berdoa? Mengapa kita harus sungguh berdoa? Karena itu cara kita mengalami, cara kita mengakses pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Minggu lalu saya masih ingat saya bicara tentang singa muda. Ya. Orang fasik lari walaupun gak ada yang mengejarnya, tapi orang benar akan merasa aman seperti singa muda. Nah, kali ini disinggung kembali, saudara. Ya. Dikatakan Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Selagi coba perhatikan, saudara. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, ini bukan mukris yang ngomong, saudara. Bukan manusia yang ngomong, tapi firman Allah yang berkata. Ya. Mana ada singa muda merana kelaparan? Ya. Singa muda dia bisa banyak makanan, ya, saudara. Tetapi seandainya singa muda itu kelaparan, ada singa muda yang kelaparan, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berdoa, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin, saudara. Iya, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Saya bersaksi sedikit, saudara. Banyak orang, cari, ya, cari hand sanitizer, cari, apa itu masker, saudara. Ya. Saya, jujur saya nggak cari-cari. Ya. Saya baru, iya ya, kita melayani, kita berkaitan orang banyak. Penting juga ya. Ujuk-ujuk, saudara. Tahu nggak ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk ada orang yang ke rumah, Pak, ini ada masker
Saya bilang, aduh besar ini harganya. Ya sekarang harganya kalau satu box kan bisa 300 lebih. Wah besar. Lalu berapa? Oh nggak usah, ini untuk Pak Gembala dan keluarga. Loh saudara, cara Tuhan memelihara. Jadi nggak usah takut. Itu contoh kecil saja saudara. Contoh kecil saja. Dan saya percaya orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, setiap saudara, Bapak Ibu saudara yang mengambil waktu bertekun dan tetap berdoa di hari-hari yang tak menentu ini, saya percaya kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kiranya kebenaran ini akan memberkati Bapak Ibu saudara, sehingga pada masa-masa sulit, pada masa-masa yang memang tidak menentu ini, saudara, berdoalah. Ambil waktu untuk lebih lagi berdoa, dan sungguh berdoa. Kan hanya Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kira firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan akan meneguhkan saudara, dan saudara tetap semangat dan jaga kesehatan dan jaga kalau tidak penting tidak usah keluar rumah, karena masa-masa ini pemerintah sedang menginginkan hal itu. Karena itu saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami memuji Engkau bahwa kami sudah selesai mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami. Hari-hari ini kami semua sedang mengalami sesuatu yang kami bisa khawatir, kami bisa merasa takut dan gentar. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya kami harus berdoa, dan kami harus bersungguh-sungguh berdoa dan tetap berdoa. Karena saat kami berdoa, Engkau sanggup mendengar jauh melampaui apa yang kami doakan, jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati seluruh jemaat-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan berkati ekonomi mereka, usaha mereka, dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Bila Tuhan terus bawa kami untuk mendekat kepada Engkau, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.